Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Egi di channel ini yang mudah-mudahan selalu bisa memberikan informasi, bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman, sahabatku semua, selaku praktisi, pemerhati pendidikan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang mekanisme pendirian lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi insya Allah pada tahun ini yayasan kami akan menambah layanan, akan mendirikan TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, juga dengan madrasah diniyah. Nah, seperti apa tahapannya, mekanismenya, insya Allah di channel ini akan kami share tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita tempuh, dokumen atau pemberkasannya seperti apa, ya, mulai dari 0% sampai dengan terbitnya izin operasional dari Kementerian Agama. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Jadi kalau kita ingin mendirikan TPQ atau madrasah diniyah, jadi Kementerian Agama sudah menyediakan sebuah platform di mana kita bisa melakukan permohonan pendirian secara online. Nah, rupanya ada rumpun, ada beberapa layanan yang bukan hanya TPQ, ada banyak layanan yang menggunakan sistem satu pintu. Ya, layanan itu adalah sebagai berikut: PAUD Al-Quran, Pesantren Tahasus Al-Quran, Rumah Tahfidz Al-Quran atau RTQ, kemudian Ta'limul Quran lil Aulad TQA, Taman Kanak-Kanak Al-Quran TKQ, juga Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, ini adalah serangkaian layanan non-formal, ya, yang menjadi sebuah rumpun dari lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi tidak hanya TPQ yang bisa akses pendirian melalui situs ini, tetapi juga PAUD Al-Quran, kemudian layanan-layanan yang lain juga sama melalui platform dari Kemenag ini. Baik, sahabatku semua, jadi pada dashboard ini kita bisa lihat ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini semuanya harus kita isi. Di sisi kiri itu pengisian online, di sebelah kanan itu unggah berkas. Jadi pertama saya ingin mengerjakan yang unggah berkas dulu, ya. Jadi saya akan menyiapkan beberapa dokumen yang menjadi syarat yang harus diunggah, ya, supaya kita bisa melakukan proses perizinan secara online. Jadi dokumen tersebut adalah, bisa dilihat, pertama surat permohonan tanda daftar, itu sifatnya wajib. Lalu profil LPQ, ini juga wajib. Susunan pengurus, kemudian SK kepala dan tenaga pengajar, ya. Jadi kalau sebagai review, SK kepala itu adalah diberikan dari yayasan ke kepala sehingga menggunakan kop yayasan. Sementara tenaga pengajar itu SK-nya diberikan oleh kepala yang sudah diangkat tadi, ya. Jadi kepala menunjuk atau mengangkat dewan guru atau tenaga pengajar, sehingga kopnya adalah kop satuan layanan atau kop TPQ. Jadi kalau SK kepala itu ditandatangani oleh ketua yayasan, sementara kalau SK tenaga pengajar itu ditandatangani oleh kepala TPQ. Jadi ketika kita mengajukan permohonan pembuatan rekening, itu tidak akan ditolak oleh pihak bank karena sistemnya tidak boleh orang yang sama mengangkat atau menandatangani berkas, gitu. Lalu data kepala dan tenaga pengajar wajib. Nanti ini data kepala ini apa aja nanti akan kita share, ya. Lalu fotokopi ijazah kepala serta tenaga pengajar, fotokopi syahadah kepala atau tenaga pengajar juga wajib. Lalu data santri, ya, surat keterangan tanah jika ada, ya, sebaiknya memang diupload kalau ada. Lalu akta notaris yayasan jika ada. Nah, sepertinya untuk akta notaris ini sifatnya opsional. Jadi kalau sahabatku semua belum memiliki notaris akan tetapi ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan Al-Quran, ini ternyata bisa, ya. Tidak mesti harus membuat akta dulu. Ini bisa langsung memproses pendirian bagi
TPQ-nya atau lembaganya. Ini Kementerian Agama sangat memberikan kemudahan bagi kita untuk kita bisa berdakwah, begitu. Lalu surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan ini sifatnya wajib. Lalu dengan denah lokasi juga wajib. Nah, jadi di tangan saya ini, sahabatku semua, saya sudah menyiapkan beberapa dokumen vital ya, terutama yang bersifat wajib. Ini saya akan siap upload. Gitu. Jadi pertama dari mulai surat permohonan tanda daftar. Surat permohonan tanda daftar ini seperti ini. Ini bisa teman-teman lihat, saya sudah tampilkan ya. Pertama kita buat kop. Nah, karena yang membuat permohonan ini adalah kepala TPQ ya, atau bisa juga ketua yayasan, jadi kopnya itu menyesuaikan. Kemudian nomor surat keluar dan seterusnya. Lampiran ini satu bundle ya, karena lampirannya tuh banyak ya, dokumen yang harus diunggah. Kemudian tujuan suratnya adalah kepala Kemenag kabupaten atau kota setempat. Jadi isinya adalah, jadi bahwasannya yang bertanda tangan di bawah ini identitas yang mengajukan, bersama ini mengajukan permohonan lembaga pendidikan Al-Quran yang diselenggarakan oleh masyarakat. Lalu disebutkan identitas lembaganya, yayasannya apa ya, tentunya jika ada, karena akta notaris yayasan itu tidak serta-merta harus diunggah. Nah, jadi harus mencantumkan nama calon lembaga serta alamat calon lembaganya. Yang sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan formulir permohonan pendaftaran lembaga pendidikan Al-Quran beserta persyaratan yang ditetapkan. Nah, itu tadi adalah surat permohonan tanda daftar. Kemudian kita langsung ke profiling. Profil lembaganya adalah profil sederhana ya, yang kita buat karena ini lembaga adalah lembaga baru, sehingga profilnya juga tidak terlalu banyak data yang dimiliki oleh satuan lembaganya. Nah, terdiri dari setidaknya nama lembaga, alamatnya di mana, nama kepalanya, nomor telepon, nama pendiri, ya, kategori wilayah, jarak dari lembaga ke Kemenag ini bisa dicantumkan. Kemudian sarana prasarana yang dimiliki, programnya apa ya yang akan diajukan, kemudian rencana pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, lalu serta kurikulumnya seperti apa, itu di profil. Lalu kita ke susunan pengurus ya. Susunan pengurus, karena ini lembaganya baru, maka minimal kepala sama gurunya gitu bisa kalau saya bikinnya seperti ini ketua yayasannya, operator, bendahara. Lanjut kepada SK kepala dan tenaga pengajar. Nah, ini saya akan memberikan sedikit fokus terhadap hal ini. Jadi SK kepala itu kalau saya ini membuat dari yayasan sehingga menggunakan kopi yayasan yang mengangkat kepalanya. Kalau tenaga pengajar ya, sebagaimana saya kemukakan di awal, ini yang ngangkat itu adalah kepala yang tadi diangkat oleh yayasan, sehingga kop yang digunakannya adalah, atau logo yang digunakannya adalah logo logo TPQ serta kop TPQ-nya gitu. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat ya. Oke, selanjutnya langsung ke data santri ya, formatnya, kemudian data guru ya, data kepala dan tenaga pengajar, formatnya tidak baku, jadi teman-teman bisa mengadopsi dari berbagai format yang saya rasa mudah untuk mencarinya. Jadi bisa dicari aja di googling ya, ketik aja format data guru atau format data siswa atau data santri, itu bisa di kopas gitu ya, bisa diadopsi. Lalu ke denah lokasi yang sifatnya wajib. Nah sekarang dimudahkan oleh teknologi sehingga denah lokasi ini bisa diakses melalui Google Map. Teman-teman bisa kopas ya dari tampilan Google Map-nya kalau kita sudah mendaftarkan lembaganya di Google Map gitu. Kalau belum berarti bikin manual aja, nggak masalah.
Ya, yang penting informasi yang ingin kita sampaikan kan di mana lokasinya berada, lalu titik-titik strategis yang menjadi patokan lokasi itu ada apa aja di situ, kemudian denah dalam arti posisi, bisa juga bikin posisi ruang atau posisi aset surplus di area lingkungan yayasannya, itu bisa juga ditampilkan seperti itu.